Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Fitrisian, SPSI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Prodi Bimbingan Konseling dengan LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya bertugas di SMA Negeri 10 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta Cabang Atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Ayo, bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, terima kasih kehadirannya dalam ruang Google Meet ini. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok, udah tahu apa itu konseling kelompok, Nak? Konseling kelompok itu yaitu suatu layanan oleh guru BK ataupun konselor kepada individu yang membutuhkan pertolongan ataupun bantuan yang sedang dalam menghadapi masalah agar dapat diselesaikan permasalahannya dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, di sini permasalahan satu orang siswa kita tangani bersama-sama di sini, ya. Dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan namanya. Azas kerahasiaan ini artinya Anda semua dalam ini termasuk ibu punya kewajiban untuk merahasiakan apapun yang kita omongkan dalam kelompok ini.
Tidak boleh dikatakan atau disampaikan ke orang lain yang di luar dari kelompok ini. Nah, yang kedua yaitu azas kesukarelaan. Ya. Azas kesukarelaan di sini artinya Ananda semuanya datang mengikuti konseling ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya, nggak ada yang maksa ya. Nah, yang ketiga yaitu azas keterbukaan namanya. Nah, azas keterbukaan itu artinya Ananda semua diberi kebebasan mengungkapkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan di dalam kelompok ini, dalam dalam usaha untuk menangani permasalahan satu orang siswa di sini, ya. Sebelum kita mulai konseling kelompoknya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya. Ibu yang pimpin doanya. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, uh, kita berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah bersedia hadir dalam konseling kelompok ini. Sebelum kita mulai, kita ikrar dulu ya. Ikrar janji untuk tidak membocorkan rahasia yang kita omongkan di kelompok ini, ya. Yuk, ikutkan Ibu. Saya berjanji. Ya, janji. Apapun yang dibahas Yang dibahas dalam kelompok ini akan saya beritahukan kepada orang lain tidak akan saya ucapkan kepada orang lain di luar kelompok ini. di luar kelompok. Oke. Konseling kelompok ini kita perkirakan 1 jam pelajaran, lebih kurang 45 menit, ya. Nah, perkenalannya Ibu baca dari sini, Ramli 10 Gaming. Waduh. Sarja Gaming, Surya Gaming, Enki Gaming, sama Muhammad Anjas. Semuanya gaming-gaming, gamers. Ya. Udah siap kita mulai? Sekarang kita memilih topik. Siap. Sekarang kita memilih topik yang ingin kita bicarakan di kelompok ini, yaitu Enki Gaming. Oke, Enki. Siap? Enki? Siap, Bu. Oke, siap. Nah, menurut laporan yang Ibu terima nih, Enki katanya eh, sering main game ketika belajar. Betul, Ki? Betul, Bu. Ya, untuk masalah Enki tentang kecanduan game online. Yang ingin kalian tanyakan kepada Enki. Apa yang ingin dibicarakan? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa nih? Ibnu? Enggak, Bu. Nah, ayo. Sarja Gaming. Nah, Sarja Gaming. Jadi, awal mula Enki kita dan main game tuh gimana? Mana suaranya nih, Ki? Iya Bu. Itu pertanyaan Sarja. Pertama awal saya candu game tuh Bu. Pertama kan saya apa Bu? Pertanyaan Sarja tuh jawab. Iya Bu. Kuatkan suaranya, Ki, nggak dengar. Ya saya pertama kan apa Bu?
Kan saya pertama coba-coba aja, Bu. Ah, Dengar, Bu? dengar, Ibu dengar? dengar. Oh, jadi pertama saya coba-coba kan awalnya, Bu. Hmm. Jadi lama-kelamaan saya candu, Bu. Ya gitulah, sampai begadang saya main, Bu. Oh, sampai begadang. Ayo, ada lagi yang mau ditanya. Begadangnya sampai jam berapa, Ki? Betul, Bu. Begadang sampai jam berapa? Kadang sampai jam 12, jam 1. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Saya Bu, Ayo, saya mau Ramli. tanya ke Inki. Hmm. Ya, Ramli. Berapa jam per hari kamu bermain game, Inki? Kurang lebih 4 jam lah sehari. 4 jam. Bohong. Ayo, 4 jam sehari. Kalau kita gunakan 4 jam sehari itu untuk 4 jam, Bu, kurang lebih. 5 jam. kalau kita Bohong. gunakan 4 jam itu untuk belajar udah banyak dapat ilmunya tuh, Ki. Ya, sudah, Bu. Udah mau candu, Bu. Oke, ya, Saya belajar. next. Sarja Nah, saja. Sarja ngomong Bu. Sarja. Apa namanya? Tanggapan orang tua dia kejuan game tuh gimana? Gimana dengan penontonnya, Ki? Aku sebelah, Bu. Saya lama itu, Bu. Yang pada sulit saya, Bu. Istri cek lagi. Karena udah capek diingat, Ki. Oke, Apa, Bu? lagi yang mau ditanya. Punya keinginan, Saya Bu, Ki. Nah, ayo, Muhammad Anjas. efek samping yang dirasakan Eki apa Eki? Setelah kecanduan bermain game. Ya, samping. Ya, kayak bangun sebelah. Terus, Dalam belajar apa, Bu? Dalam proses belajar terganggu juga, Bu. terganggu juga kan? Jadi, banyak Mata efek. bisa Nah, juga rambut, Bu. Kena. rabun juga. Iya, Bu. Kurang sehat mata kurang, Bu. Oke. Jadi menurut kalian banyak atau sedikit efek dari kecanduan game tuh? Efek negatif ya? Negatif. Banyak. Banyak kan? Banyak. Hmm. Setelah banyaknya rusak mata, terus kelalaian dalam mengerjakan tugas. Itu yang jelas ya. Punya keinginan nggak untuk berhenti dari kecanduan ini? Kecanduan game. Ya, mau lah, Bu. Ah. Apa upayanya, Ki? Apa upaya yang Engki lakukan untuk dapat berhenti dari ketergantungan atau kecanduan game? Ya, banyak aktivitas di luar lah, Bu. Punya aktivitas di luar. Selanjutnya, Apa ya, Bu? salah satu caranya supaya dapat berhenti dari kecanduan game itu yaitu dengan yaitu tadi kita cari kesibukan lain yang tidak hanya melulu eh, ke gadget. Jadi kita hindari penggunaan gadget dulu. Jadi kita bikin ini nih, Ki. Kita bikin jadwal harian. Harian yang isinya itu minimalisir penggunaan handphone di situ. Jadi usaha Engki yaitu menahan diri untuk tidak memegang gadgetnya kalau tidak dibutuhkan. Dibutuhkannya bukan cuma hanya untuk bermain game. Itu salah Ya, satu Bu. caranya ya. Bikin aktivitas harian
Isinya itu meminimalisir penggunaan handphone berlebihan. Isinya itu nanti juga kegiatan-kegiatan Engki, entah itu olahraga, entah itu belajar, seperti itu. Oke? Bisa, Ki? Oke, Bu. Insya Allah, Bu. Jadi punya keinginan ya untuk berhenti. Oke? Jadi sebenarnya Iya, Bu. kecanduan game online itu tuh banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Efek positifnya paling cuma sebentar aja merasa senangnya. Habis itu nanti efek negatifnya itu kadang bermain game online Mobile Legends nanti kalah, nanti emosian, nanti kecewa, marah, seperti itu. Itu yang harus kalian semua hindari ya. Paham? Paham? Nih ada ibu share lagi ya video tentang kecanduan. Kelihatan nggak video ibu? Kelihatan, Bu. Oke, silakan Kelihatan. silakan ditonton dulu ya. Antuk amat. Jangan gua. Pak, maaf saya telat. Kenapa kamu telat? Saya kesiangan, Pak. Jadi kalau mau masuk rusak dulu. Pak, saya udah bisa, Pak. Bos, ya silakan masuk tapi Pak, tunggu dulu jangan dulu masuk. Tapi kalau besok lain kali jangan telat lagi ya. Ya, Pak. Ayo silakan masuk. Assalamualaikum, Jod. Lu di mana? Di rumah, Pak. Mampir sini, Jod, ke rumah gua. Ya apa? Ya udah, gua tunggu ya. Iya, gua tunggu ya di rumah gua. Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bagus. Oh, lu Jod, ada Mario juga. Ya tadi gua ketemu jalan, gua ajak aja. Oh, yaudah ya mesti sini. Jod, bantuin gua ngelor, Jod. Tonton. Ayo buru lama nih, keburu ada musuh nih. Santuy. Jod, bantu Jod, bab Jod. Ya, sabar. Ton, musuh di atas Ton. Woi, banyak minum di situ. Buru Jod. Udah jam segini. Di atas Jod. Ngapain gua di sini? Mending balik gua belajar di rumah. Ayo Jod, sini Jod.
Nih Gus, Jat. Balik dulu. Besok kan ulangan. Oh iya, gue lupa. Besok ulangan. Ton, besok ulangan. Balik gak? Besok ulangan? Iya. Jadi balik yuk. Yuk. Jod, lu mau pulang? Iya, besok kan ulangan. Gue mau belajar. Baru sampai Jod, udah mau pulang aja lu. Gue tau nilai gue jelek, Gus. Yaudah dah. Yuk, Gus, baliknya ya. Yaudah. Lagian lu ngapain ikut sih? Ribet kalau nongkrong ada lu mah. Ya udah besok gue nggak mau nongkrong sama lu lagi. Ya udah suruh pulang lu. Udah amat lah. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, udah terlihat ya, sebenarnya begadang untuk bermain game itu tidak baik ya. Banyak efek negatif dari kecanduan bermain game online tersebut ya. Nah, setelah yang ini Ibu berikan, Ibu berharap permasalahan ini bisa diselesaikan atau kalian lebih pandai dalam pemanfaatan penggunaan gadget. Ya. Oke. Ya, Bu. Jadi, Oke, Bu. setelah konseling ini kita laksanakan, nanti Ibu akan kirimkan refleksi di Google Meet. Nanti Ibu minta tolong diisi. Ibu kirim ke WA Group ya. Oke. Oke, Ya, kita Bu. akhiri pertemuan ini. Ya. Kalian bisa simpulkan bahwa kegiatan kecanduan game online itu efek negatifnya sangat banyak ya. Tidak bagus, tidak baik. Dilihat dari segi manapun kecanduan game itu tidak baik. Oke? Oke? Baik. Kita akhiri konseling kelompok kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, karena kita sudah mulai dengan berdoa, ada baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.